Selamat sore pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Secara khusus saya menyapa umat Katolik di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa di rumah dalam acara Warta Kasih Katolik bersama saya Yani Rasu. Pemirsa, telah hadir di studio bersama saya, pendamping kita, narasumber kita sore hari ini, Pastor Dr. Berti Oiwutun, MSc. Selamat sore, Pastor. Selamat sore, Pak Yani. Selamat sore para pemirsa di rumah. Selamat datang di studio TVRI, Pastor. Pemirsa, acara kita di sore hari ini, kita akan merenungkan, berbincang-bincang, berdialog dengan Pastor Berti, dan tema yang diangkat di sore hari ini adalah masa prapaskah, masa penuh rahmat. Tetapi baiklah pemirsa, kita awali jumpa kita di sore hari ini dengan berdoa. Dan doa akan dipimpin oleh Pastor Berti. Disilakan, Pastor. Pak Yani yang terkasih, para pemirsa di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu setia menyertai dan mendampingi kami, dan memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk terus-menerus membaharui diri kami. Sebentar lagi kami akan memasuki masa prapaskah yang diawali dengan penerimaan abu pada dahi kami, untuk mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang rapuh, berdosa, yang mudah jatuh dalam dosa dan kesalahan. Tapi juga sebagai penanda bahwasanya Engkau Allah yang penuh cinta dan maha rahim kepada kami. Kami mohon sertailah kami, teristimewa dialog acara kami pada sore hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Semoga acara Warta Kasih kami pada sore hari ini berlangsung dengan baik. Berkati kami, berkati juga para pemirsa di rumah. Semoga Roh Kudus-Mu membantu kami untuk terbuka hati, mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, dan menjadikannya pedoman yang mengarahkan langkah hidup kami, sehingga kami boleh memasuki masa prapaskah dengan baik dan menjalaninya dengan penuh sukacita, sehingga sungguh-sungguh kami merasakannya sebagai masa penuh rahmat yang membawa pertobatan, pembaharuan diri bagi kami, tapi juga bagi keluarga dan sesama kami. Hadirlah Tuhan bersama dengan Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan menguatkan kami, sehingga acara ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik, dan membawa berkat bagi kami semua dan teristimewa menjadi kemuliaan yang pantas bagi nama-Mu. Di Kau kami puji dan kami sembah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, pemirsa di rumah, kita mengawali jumpa kita, renungan kita, dialog kita dengan saya mengajak kita semua mendengarkan sabda Tuhan lewat bacaan kitab suci. Dan untuk bacaan kitab suci kita sore hari ini, saya akan membacakan dari kitab Yunus, Nabi Yunus, pasal 3, ayat 1 sampai dan dengan ayat 10. Bunyinya demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan
yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik pemirsa di rumah, sesudah mendengarkan sabda Tuhan lewat bacaan kitab suci, kita sejenak akan mendengarkan renungan dari Pastor Berti. Disilakan Pastor. Terima kasih Pak Yani. Para pemirsa di rumah, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Pertama-tama, sebelum saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan tadi, saya suka menyapa Anda. Ya, selamat sore sekali lagi untuk para pemirsa di rumah. Besar harapan semoga Anda baik adanya. Ya, penting kata baik ini. Karena kata baik itu menurut teman pastor saya, teman Romo, itu punya arti. Baik itu adalah kependekan dari bahagia aku ikut Kristus. Ya. Baik, bahagia aku ikut Kristus. Jadi sebagai orang Kristiani kita harus meyakinkan diri bahwa kita itu dalam suasana baik, berbahagia karena kita mengikuti Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Nah, kembali kepada bacaan kitab suci yang baru saja kita dengarkan bersama tadi. Teks ini sudah lazim kita baca atau mungkin kita dengar. Ya, kisah tentang Nabi Yunus dan orang Niniwe. Kisah ini bicara tentang pertobatan orang-orang Niniwe. Bermula dari rajanya, kemudian menjadi gerakan bersama untuk seluruh umat atau penduduk Niniwe. Dan pertobatan itu berawal dari apa? Berawal dari seruan Nabi Yunus yang diutus secara khusus oleh Allah
untuk mewartakan pertobatan karena dosa yang dilakukan oleh penduduk Niniwe. Kalau kita membaca dengan baik teks tadi, maka setidaknya ada 3 unsur yang bisa kita temukan di dalam kisah tadi. Teristimewa berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Masa Prapaskah, masa tobat sebagai masa penuh rahmat. Yang pertama, pertobatan itu datang jika ada seruan, ada ajakan. Dan ajakan itu bisa datang dari luar, tapi juga datang dari dalam kita sendiri. Dalam konteks bacaan kitab suci tadi, seruan untuk bertobat, membaharui diri, itu lahir atau datang dari luar. Ya, datang kepada orang-orang Niniwe melalui Nabi Yunus yang diutus secara khusus oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang pertobatan itu bisa juga datang dari dalam diri kita sendiri. Karena kita merasa bahwa kita telah banyak berbuat dosa, dan dosa itu mempengaruhi tidak hanya relasi kita dengan diri kita dan sesama, tapi juga bahkan mempengaruhi relasi kita dengan alam sekitar dan teristimewa dengan Tuhan sendiri. Dan karena itu ada dorongan dalam diri kita untuk apa? Untuk mau bertobat, membaharui diri. Dan supaya kita bisa bertobat, dari dalam diri kita juga harus ada upaya. Dalam konteks bacaan kitab suci tadi, ya, ada 2 gerakan yang muncul sehingga membawa pembaharuan bagi seluruh umat atau penduduk Niniwe. Pertama, dari pribadi. Raja yang bertanggung jawab atas keseluruhan hidup penduduk Niniwe merasa perlu untuk apa? Bertobat secara pribadi. Maka itu dilakukan secara pribadi. Tetapi supaya pertobatan itu membawa pembaharuan tidak hanya bagi dirinya, individu-individu, tapi juga masyarakat secara keseluruhan, maka itu dijadikan sebuah gerakan bersama. Maka tidak hanya raja yang berkabung mengoleskan abu, tapi juga seluruh rakyat diajak untuk apa? Membaharui diri. Sehingga pertobatan personal itu kemudian berkembang menjadi pertobatan komunal, ya, pertobatan bersama. Sehingga lalu ya yang terlihat adalah apa? Pembaharuan diri bersama di dalam kehidupan bersama. Sehingga seperti kita baca dalam bacaan kitab suci tadi, lalu muncul ya belas kasihan dari Tuhan sehingga membatalkan rencana untuk membumi hanguskan Niniwe. Demikian pesan untuk kita jelas. Jika kita ingin bertobat, membaharui diri, tapi juga mengusahakan pembaharuan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka itu harus pertama-tama datang dari diri kita. Setiap orang, setiap individu harus berusaha untuk apa? Untuk berjuang membaharui dirinya. Dan kalau itu sudah dimulai dari setiap orang, maka harus juga menjadi gerakan bersama. Ya, kadang-kadang orang berjuang, tapi kalau tidak didukung oleh orang-orang sekitar, maka pembaharuan diri itu lalu tidak menghasilkan dampak banyak. Pembaharuan diri akan membawa keberhasilan, membawa pembaharuan yang berdampak dalam kehidupan bersama jika itu menjadi sebuah gerakan bersama. Dalam konteks tema APP, ya, mengusahakan keadilan ekologis bagi semua makhluk, itu harus juga menjadi gerakan bersama, ya, di tengah umat, bahkan di tengah masyarakat dan gerakan di tengah dunia. Sehingga akan tercipta keadilan tidak hanya bagi manusia, tapi juga bagi seluruh ciptaan. Demikian mari kita manfaatkan sungguh-sungguh masa Prapaskah sebagai masa tobat, sebagai momen yang baik bagi kita untuk mengusahakan pertobatan pribadi, tapi juga pertobatan bersama, sehingga akan tercipta pembaharuan sungguh-sungguh di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga kehidupan umat kita. Semoga Tuhan menguatkan niat kita untuk sungguh-sungguh mau membaharui diri. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Berti. Pemirsa di rumah, demikianlah renungan untuk kita dan untuk pemirsa di rumah, untuk saya juga, yang pasti sangat bermanfaat untuk kita semua.
Tapi pemirsa, jumpa kita belum selesai. Kita akan tetap berlanjut, tetapi kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Jadi besok bawa lagi ke ibu guru. Tugas yang kemarin ada buat tidak? Jadi kita semua harus saling bersatu. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Kok ambil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Bang, itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Elah, ayo jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Nah, pemirsa, untuk melengkapi permenungan kita sore hari ini, kita akan berdialog langsung dengan narasumber kita, Pastor Berti. Karena itu, Pastor Berti, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan sehingga dialog kita mungkin bisa lebih kita pahami bersama, secara khusus dipahami, dimengerti oleh pemirsa kita di rumah. Ya. Tadi Pastor Berti di awal sesuai dengan apa yang saya sampaikan, juga disampaikan oleh Pastor Berti, bahwa hari ini kita mengangkat tema masa prapaskah, masa penuh rahmat. Pertanyaan saya, Pastor, simpel. Mengapa tema ini yang dipilih hari ini? Silakan, Pastor. Baik, Pak Yani. Ada dua alasan kenapa tema ini yang kita pilih. Pertama, karena besok hari Rabu tanggal 22 Februari kita akan memulai secara resmi masa prapaskah kita, ya. Dalam liturgi gereja, ya, besok adalah hari pertama kita memulai masa prapaskah kita, masa tobat, masa puasa dan pantang kita. Ya, dan itu berlangsung selama 40 hari. Mulai besok hari Rabu dan berakhir pada hari Jumat Agung. Ya, hari Minggu selama masa prapaskah itu tidak dihitung, ya. Itu alasan pertama. Dan alasan kedua ialah karena masa prapaskah oleh gereja memang dipahami sebagai masa penuh berkat. Ya, karena pada masa ini kita diberikan waktu kesempatan seluas-luasnya, sebesar-besarnya oleh gereja untuk apa? Untuk membaharui diri kita, melakukan tobat, penyesalan, ya, tapi juga
memperluas tindakan kasih kita kepada sesama. Dan karena itu kita bisa mengerti bahwa oleh gereja masa Prapaskah itu sering disebut sebagai masa penuh rahmat atau masa penuh tobat, karena kita melalui puasa, doa, tapi juga melalui derma atau sedekah, kita itu bisa membaharui kembali relasi kita dengan diri kita, relasi dengan sesama, tapi juga dalam lingkup yang lebih luas, relasi dengan alam dan teristimewa dengan Tuhan sendiri. Ya. Baik, Pastor, terima kasih. Jadi, Pastor, hari Rabu besok berarti kita secara resmi oleh gereja kita memasuki masa Prapaskah, masa puasa, masa tobat ya. Ya. Kalau begitu, Pastor, kenapa disebut hari Rabu Abu? Rabu Abu. Ya. Tentu ada alasan kenapa gereja menyebutnya dengan hari Rabu Abu ya. Karena pada hari itu ya kita menerima pada dahi kita itu abu. Ya, gitu. Dan abu itu dalam tradisi kitab suci yang kemudian juga terus dihayati oleh gereja, itu adalah simbol penyesalan. Ya. Tapi serentak juga apa? Itu simbol belas kasih, kerahiman Allah yang besar kepada kita umat manusia. Dan karena itu lazimnya imam ketika mengoleskan abu pada dahi kita, dia selalu mengulang kata-kata ini. Ya. Ingatlah engkau berasal dari abu dan juga akan kembali pada abu. Atau dengan rumusan yang lain, ya, percayalah, bertobatlah, dan percayalah kepada Injil. Ya. Nah, abu itu adalah pengingat bahwa kita adalah pendosa. Kita adalah manusia, makhluk yang rapuh, ya, bahwa kita lemah, bahwa kita itu fana, ya, dan karena itu kita perlu bertobat, ya, menyesali dosa dan kesalahan yang kalau mau jujur pasti setiap hari mungkin kita buat, entah lewat pikiran, perasaan maupun tindakan kita, dan kemudian kembali kepada Allah yang penuh cinta, ya, seperti ya anak kilan dalam kisah kitab suci dalam Injil itu. Ya. Jadi, Pastor, besok yang pasti dalam perayaan Ekaristi ada upacara di mana saya dan seluruh umat beriman, umat Katolik akan ditandai dengan salib, ya, dengan menggunakan abu. Ya. Sesudah itu kita lanjutkan dengan mulai besoknya Kamis kita mulai berpuasa ya secara resmi besok. Kalau begitu, Pastor, apa makna dari tanda salib dan abu yang akan saya terima besok dan tentu akan diterima oleh semua umat beriman? Baik. Ada 3 makna yang hendak disampaikan oleh gereja melalui tanda salib, ya, abu itu. Ya. Pertama, itu sebuah keyakinan kuat bahwa kita itu diciptakan dari tanah. Ya, bahwa kita itu terhubung secara erat dengan komunitas manusia, tapi juga dengan ciptaan lain. Ya. Juga bahwa kita itu makhluk yang fana, makhluk yang tidak abadi, ya, dan bahwa kita itu ya akan kembali ke tanah, entah melalui kremasi atau melalui dikuburkan, kita juga akan kembali ke tanah. Itu makna pertama. Yang kedua, sebuah peringatan yang kuat, tegas kepada kita bahwa kalau kita itu tidak menyesali dosa kita, kita akan mengalami penderitaan. Ya. Kalau kita itu tidak bertobat, ya, dan melakukan pembaharuan diri, maka hidup kita akan berakhir dengan penderitaan kekal. Itu pesan atau makna kedua. Dan makna ketiga adalah sebuah undangan, ya, sebuah ajakan penuh cinta bagi kita untuk menyadari dan mengakui kerapuhan kita, keberdosaan kita, dan juga untuk kembali kepada Allah, ya, yang kita tahu Dia penuh cinta, penuh kerahiman, penuh pengampunan kepada kita seperti yang kita baca dalam kisah anak kilang itu. Ya, itu 3 makna yang terkandung dalam 3 tanda salib abu itu. Ya. Pastor Berti, besok yang dipakaikan abu, ya, harus abu ya, bukan minyak, bukan kapur. Ya. Saya ingin tanya,
apakah di kitab suci ya, berarti apakah punya dasar biblis gereja, dalam hal ini gereja Katolik menggunakan abu sebagai simbol pertobatan kita semua. Baik, sebelum saya masuk ke menjawab sana, pertanyaan itu saya suka mengawali dengan ini. Kadang-kadang orang tanya, kan kita itu sering pada Minggu Palem pulang bawa palem. Kalau orang tanya itu untuk apa? Nah, itu palem biasanya nanti dikumpul kembali, ya. Seperti hari ini dikumpul kembali, dibawa ke paroki atau gereja stasi, lalu itu akan dibakar dan abunya yang akan dipakai untuk dioleskan pada dahi kita. Jadi pastor bukan sembarang abu, misalnya saya ambil tanah atau apa, debu di pinggiran rumah atau bukan. Itu daun palem yang kita sudah pakai itu, yang sudah kering dibawa kembali lalu dibakar dan abunya yang dipakai untuk mengolesi. Dan tradisi mengoleskan abu pada dahi itu memiliki akar yang kuat dalam kitab suci. Salah satunya itu dalam kitab Yunus yang kita bacakan tadi, ya. Yunus 3 ayat 6, ya. Kita sudah membacakan tadi bahwa ketika Raja Niniwe mendengar seruan pertobatan dari Nabi Yunus, maka dia pakai kain kabung. Kemudian duduk di abu dan mengajak seluruh umat untuk melakukan yang sama, ya, bertobat, ya. Lalu teks lain kita juga bisa temukan dalam Ayub 2, ya, Ayub pasal 2 ayat 8. Nah, itu berkisah tentang apa? Pengalaman penderitaan yang dialami oleh Ayub, ya. Lalu dia kemudian, ya, karena cobaan itu, bahkan kalau kita baca di situ, Tuhan membiarkan iblis untuk mencobai Ayub, ya. Lalu Ayub melakukan apa? Dia menggaruk-garuk kepalanya, lalu sambil duduk di tengah abu. Jadi pemakaian abu itu adalah simbol tanda penyesalan. Kemudian kita juga bisa temukan dalam teks lain, dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 19, ya, dalam kisah perkosaan yang dilakukan oleh Amnon, ya, kepada saudara perempuannya yaitu Tamar, ya. Setelah Tamar menolak, tapi Amnon, ya, karena sudah dirasuki oleh setan lalu melakukan perkosaan itu. Maka apa yang dilakukan Tamar? Ya, Tamar itu mengoleskan abu di atas kepala, mengkoyakkan baju kurung, lalu meletakkan tangan di atas kepala dan meratap dengan nyaring sebagai apa? Tanda penyesalan karena dia telah jatuh dalam situasi itu. Ya. Nah, itu adalah dasar kitab suci kenapa kemudian abu dipakai dalam tradisi gereja Katolik teristimewa mengawali masa Prapaskah itu. Ya. Jadi sekali lagi pastor, saya mau tegaskan bahwa penggunaan abu itu ada dasar biblisnya, ada di kitab sucinya. Ya. Berarti pastor, jauh sebelum kelahiran Kristus, Yesus lahir, ya. Berarti pemakaian abu itu sudah menjadi tradisi dari umat perjanjian lama. Berarti juga umat Yahudi, ya, bangsa Yahudi. Nah, pertanyaan saya mungkin juga ini menjadi pertanyaan pemirsa di rumah, mengapa pemakaian abu yang tadinya tradisi Yahudi, ya, tradisi umat perjanjian lama juga, nah, sekarang akhirnya menjadi tradisi gereja kita, bahkan menjadi kekayaan liturgis dari gereja kita. Mohon penjelasan, pastor. Baik, jadi kan gereja adalah kelanjutan dari umat Yahudi. Maka kita juga memakai kitab suci yang dipakai oleh orang Yahudi, kitab suci perjanjian lama. Tapi kemudian ada keterputusan karena kemudian kita punya perjanjian baru yang bersumber teristimewa pada apa? Injil. Nah, praktek itu kemudian, ya, tradisi Yahudi itu kemudian dipakai juga dalam tradisi kita, ya, tradisi gereja kita. Dan pada awal mula gereja itu orang-orang Kristen yang melakukan dosa serius dan dosa berat itu diminta untuk apa? Melakukan penebusan dosa dengan cara apa? Dengan cara memakai kain kabung lalu memakai abu, ya, begitu. Kebiasaan itu dimulai oleh Paus Gregorius pertama, ya. Kemudian oleh Sinode Beneventum pada tahun 1091, praktek itu kemudian diperlakukan untuk seluruh gereja barat. Dan baru pada mulai abad ke-11, ya, menerima abu itu menjadi sebuah kebiasaan
pada masa Prapaskah yang menjadi praktek untuk seluruh gereja Kristen secara universal. Nah, itu adalah tradisi yang tidak hanya berkembang dalam kitab suci, tapi juga dalam sejarah perkembangan gereja. Ya, begitu. Baik, terima kasih Pastor. Nah, pemirsa di rumah, sebelum kita lanjutkan dialog kita dengan narasumber kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Selamat menyaksikan. Nyobain belanja dulu ke mall. Beras, gula pasir, kopi, tepung. Quality is our recipe. Sale. Di mana sih harus belanja? Loh, kok malah keluar? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya tidak tersesat. Nah, pemirsa di rumah, kita lanjutkan dialog kita di sore hari ini masih tetap bersama dengan Pastor Berti. Pastor Berti, kembali ke tema kita ya. Dikatakan ya, masa Prapaskah adalah masa penuh rahmat. Ini maksudnya apa? Rahmat apa yang akan diterima oleh kita semua, oleh umat Katolik? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, mari mulai dengan melihat kembali apa yang lazim ya kita orang Katolik lakukan selama masa Prapaskah itu. Iya. Ya, lazimnya ada 3 hal yang kita buat selama masa Prapaskah atau masa puasa 40 hari itu. Pertama, kita melakukan puasa, ya. Lalu yang kedua, puasa dan pantang, walaupun biasanya pantang itu pada hari-hari tertentu. Lalu yang juga kita lakukan adalah berdoa, ya, gitu. Maka ada orang itu punya waktu banyak berdoa, ya, tidak ada devosi tertentu. Lalu yang kita juga lakukan adalah apa? Berderma. Maka kita punya APP, aksi puasa pembangunan. Nah, itu 3 hal ini yang kita buat. Nah, ketika kita misalnya melakukan puasa dan berpantang, ya, yang kita lakukan adalah apa? Kita mengorbankan egoisme diri kita, ya. Kita menahan hawa nafsu kita supaya kita itu memberi ruang lebih kepada cinta kepada Tuhan, kepada sesama, ya, begitu. Ketika kita berdoa, memberi waktu lebih banyak untuk berdoa, maka kita itu ya mengorbankan juga waktu kita, mungkin kesenangan kita. Selama ini mungkin waktu lebih banyak kita pakai untuk misalnya senang-senang atau jalan.
kita mengurangi itu lalu memberi waktu lebih banyak untuk apa? Dekat dengan Tuhan di dalam doa, tapi juga mungkin dengan membaca dan merenungkan kitab suci, ya, atau melakukan kunjungan, ya, ke gereja-gereja lalu memberi waktu lebih banyak untuk berdoa. Dengan begitu kita memberi waktu lebih banyak untuk lebih intim dengan Tuhan, ya. Lalu ketika kita berderma, ya, misalnya kita apa yang selama ini kita sukai, ya, kita sisihkan, ya, suka makan ini selama masa prapaskah kita kurangi itu. Dan itu kita pakai untuk apa? Donasikan, sumbangkan kepada sesama saudara kita yang lebih membutuhkan. Ya. Nah, dengan begitu kita apa? Ya, ketika kita berpuasa, kita itu dimampukan untuk apa? Mengontrol hawa nafsu kita. Ya. Tapi kita semakin di lain sisi kita tumbuh dalam apa? Hidup spiritual kita. Ya, kita menjadi lebih sabar, kita juga mungkin lebih pengertian kepada orang. Kita misalnya berdoa, ya, dan memberi waktu lebih banyak, ya, kepada Tuhan dalam doa, ekaristi dan lain-lain, kita tumbuh dalam satu hal, yaitu apa? Intimitas, kedekatan kita dengan Tuhan. Kita mungkin lebih peka mendengar suara Tuhan, lalu lebih misalnya memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita, tapi juga mungkin untuk keluarga kita. Ketika kita berderma, maka kita tumbuh dalam satu hal, yaitu kemurahan, kasih kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Masa penuh rahmat. Kita tidak hanya tumbuh dalam dimensi spiritual dan mengurangi kecenderungan berdosa, tapi tumbuh dalam iman, intimitas dengan Tuhan. Tapi teristimewa cinta, belas kasih kita kepada sesama kita. Nah, inilah yang karena itu lalu ini masa prapaskah, masa tobat, masa puasa itu lalu sering disebut sebagai masa penuh rahmat. Itu untuk kita. Oh, ya. Ya. Jadi Pastor, selama masa prapaskah ini, masa puasa, Tuhan ya melalui gereja mengajak kita lebih fokus untuk berpuasa, Ya. berdoa, Ya. berderma. Ya. Nah, dengan begitu kita secara langsung juga akan merasakan, mengalami rahmat dari Tuhan, ya. Betul. Kita ada buah-buah dari saat kita berpuasa, kita bertobat, kita Ya. berderma, ya Pastor. Ya. Kalau begitu Pastor, secara historis, ya, sejarah, ya, apakah tradisi ini, ya, berpuasa, berderma ini sudah lama dilakukan oleh gereja? Kalau sudah lama, maaf Pastor saya tanya lebih terperinci, kira-kira sejak kapan Pastor? Tentu ada kalau kita menarik jauh lebih ke belakang dalam kitab suci juga dilaksanakan. Yesus berpuasa 40 hari. Nanti sebentar kita akan lihat juga angka 40 itu, ya, punya dasar juga biblis. Musa misalnya dia berpuasa 40 hari sebelum dia menerima 10 perintah Allah. Jadi ada dasar biblis yang membuat gereja, ya, tetap dengan praktek itu. Tapi dalam gereja sendiri tradisi mempersiapkan Paskah, ya, pesta kebangkitan Tuhan itu dimulai sejak abad ketiga. Berarti Abad masa ketiga, ya, ya, Pastor. pada masa Bapak Gereja, ya. Dalam sebuah suratnya, ya, kepada Paus Victor pertama, Santo Irenaeus, itu tidak hanya bercerita atau mengisahkan tentang perbedaan waktu perayaan Paskah antara negara yang satu dan negara yang lain, atau tempat yang satu dan yang lain, tapi juga dia bercerita tentang praktek berpuasa. Ada orang yang berpuasa selama 40 jam. Ada orang yang berpuasa selama 1 hari penuh. Ada orang yang berpuasa selama misalnya beberapa hari, ya. Ada juga yang berpuasa selama misalnya beberapa saat. Nah, Rufinus, ya, tokoh yang kemudian menerjemahkan surat itu ke dalam bahasa Latin, kemudian menambahkan, ya, tanda kutip pada angka 40 itu dan juga jam, ya, sehingga lalu membuat arti baru bahwa 40 itu tidak lagi menunjuk pada 40 jam misalnya, tapi menunjuk pada misalnya 40 hari, 24 jam secara penuh. Ya, jadi tradisi ini sudah lama ada di dalam gereja, bahkan kita akan lihat sebentar punya akar kitab suci. Iya, gitu.
Kalau pastor sejak abad ketiga berarti sejak tahun 200-an ya. Ya. Berarti sudah kurang lebih 18 abad ya, kurang lebih. Ya. Ya, kita melaksanakan tradisi berpuasa berderma ini ya, Bang. Ya. Tapi ada yang menarik lagi tadi pastor. Tadi pastor menyebut-nyebut angka 40 Ya. ya. Memang saya sering kalau dibaca kitab suci kata 40 itu selalu itu dekat dengan gereja. Nah, saya mau tanya sebenarnya apa makna huruf 4 ini dan 0 ini? Ya. Angka 40 ini apa maknanya? Dan apakah angka 40 ini ada dasar kitab sucinya, dasar biblisnya, alkitabiahnya, Pastor? Ya, baik. Tentu ada. Ya, hampir semua praktek religius di dalam gereja Katolik selalu itu punya dasar biblis atau bersumber pada ajaran resmi gereja, ya, dan selalu ditarik mundur kepada apa yang hidup di dalam kitab suci. Jadi tidak sekedar datang begitu saja, tapi datang dari sebuah tradisi, ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam gereja tetap ada dasar biblisnya ya, Pastor. Selain dasar biblis, tentu juga ada dasar yang disebut dengan tradisi. Tradisi bukan tradisi T, berarti semua apa yang tidak ada dalam kitab suci tapi sudah hidup sejak zaman para bapak gereja, mulai dari para rasul sampai kemudian bapak gereja kemudian. Yang tadi si abad ketiga ya, Pastor. Betul. Nah, dan itu punya makna. Dalam bahasa Latin 40 itu ya quadresima. Iya. Dan itu sudah ditetapkan pada konsili Nikea ya, pada tahun 325, kemudian diteguhkan dalam konsili Laodikia 360. Nah, dalam kitab sendiri ya angka 40 itu misalnya kita temukan ketika Musa ya melakukan puasa selama 40 hari, ya 40 malam sebelum dia menerima itu 10 perintah Allah, dan itu ditemukan dalam misalnya Keluaran pasal 34 ayat 28. Kemudian kita juga bisa menemukan itu dalam apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Ya, ketika dia berjalan selama 40 hari 40 malam menuju ke Gunung Horeb, dan itu ditemukan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8. Dan tentu ya dalam perjanjian baru kita menemukan itu dalam praktek yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berpuasa dan berdoa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Ya, sebelum dia memulai karya pelayanannya, dan kemudian dia dicobai oleh iblis, kita temukan dalam Matius 4 ayat 2 itu. Nah, jadi jelas 40 itu ya memiliki dasar kitab suci. Ya. Jadi kata 40 Pastor sangat-sangat teologis biblis ya, Pastor ya. Betul. Ada dasar kitab sucinya, ada makna yang mau kita renungkan bersama ya. Hanya dari kata 40 ya, Pastor ya. Kembali ke tema kita awal tadi, Pastor, tentang masa prapaskah, masa penuh rahmat ya. Setiap tahun gereja, ya, khususnya gereja Katolik di Indonesia, kita kan melaksanakan aksi puasa pembangunan APP. Dan umat beriman itu dibantu, ya, diarahkan oleh satu tema. Ya. Dan setahu saya dan tentu juga pemirsa di rumah sudah tahu ya, tema kita bersama dalam APP tahun 2023 adalah keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Mungkin Pastor bisa memberikan penjelasan sedikit ke saya dan ke pemirsa di rumah tentang tema APP kita di tahun ini, tahun 2023. Silakan, Pastor. Baik, jadi mungkin para pemirsa di rumah sudah tahu teristimewa, mereka yang sudah mengikuti sosialisasi ya sudah hafal apa yang menjadi tema APP tahun ini ya. Nah, tema APP tahun ini adalah keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, lebih mengasihi, saling mengasihi dan lebih peduli. Nah, ini adalah tema tahun pertama dari tiga tahun tema
APP tahunan yang sudah dirumuskan oleh konferensi oleh Gereja Indonesia. Nah, dan titik tolak dari tema ini adalah apa? Realitas krisis ekologis, krisis lingkungan hidup yang sementara melanda bumi kita. Ya, jadi tidak hanya orang di Manado yang merasakan itu dengan banjir bandang, ya, tapi di tempat lain juga mengalami. Jadi ini krisis yang global. Nah, realitas krisis itulah lantas apa? Mendorong ya gereja untuk apa? Untuk tidak hanya sekedar prihatin, membicarakan, tapi teristimewa hadir ya, memikirkan akar masalah atau krisis ekologis ini dan teristimewa menemukan jalan keluar untuk persoalan ini. Maka tema ini diangkat sebagai jawaban atas apa? Atas dua tujuan yang dirumuskan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, yaitu jeritan orang miskin yang menderita karena krisis ekologis, tapi juga jeritan ya alam karena ya semakin rusak. Ya, jadi tegasnya keadaan ekologis itu adalah sebuah ajakan supaya kita itu mengusahakan tidak hanya keadilan bagi manusia sesama, tapi teristimewa keadilan bagi seluruh ciptaan yang juga terdampak oleh krisis lingkungan hidup atau krisis ekologis ini. Ya, demikian. Jadi Pastor, kita gereja ya berbela rasa dengan lingkungan ya. Betul Pak Yani. Apalagi kemarin ya khusus Manado kita baru banjir, Ya. ya, ada tanah longsor di mana-mana. Ya. Nah Pastor, waktu kita Pastor terbatas, Ya. mungkin Pastor bisa menyampaikan kata penutup, ajakan untuk para pemirsa di rumah. Silakan Pastor. Baik, para pemirsa yang terkasih, besok kita akan memasuki secara resmi masa Prapaskah, masa penuh rahmat. Maka mari kita memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kita melakukan 3 hal yang sudah lazim kita jalani selama masa Prapaskah, yaitu berpuasa dan berpantang, berdoa dan bersedekah atau berderma. Ya. Karena itu adalah sarana. Ya, Yesus dalam Injil pun menganjurkan itu. Ya. Maka mari kita manfaatkan itu dengan baik sebagai momen untuk apa? Membaharui diri. Percayalah ketika kita semakin tumbuh di dalam cinta kepada sesama, ya, cinta kepada alam sekitar dan cinta kepada Tuhan, kita akan lahir baru. Tidak hanya menjadi seorang pribadi yang semakin mantap dan menjadi seorang pribadi yang semakin ya sosial dalam hidup, peduli kepada sesama, tapi juga menjadi seorang pribadi yang ekologis ya dan teristimewa, pribadi yang semakin beriman kepada Tuhan. Kalau itu bisa kita lakukan, kita sungguh menjadi berkat bagi sesama. Dan teristimewa hidup kita bisa menjadi sebuah pujian kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Demikian. Pemirsa di rumah, terima kasih Pastor. Pemirsa di rumah, dialog kita makin menarik, tapi waktu juala yang membatasi jumpa kita di sore hari ini. Karena itu acara kita sore hari ini kita akan tutup dengan doa dan mohon berkat dari Pastor Berti. Dan Pastor Berti, silakan kita tutup dengan doa tutup. Baik para pemirsa di rumah, setelah kita merenungkan dan berdialog untuk mendalami tema masa Prapaskah, masa penuh rahmat, mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita hening sejenak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan indah ini. Terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dalam acara Warta Kasih kami pada kesempatan ini. Semoga percakapan kami tidak hanya menambah pengetahuan kami, tapi teristimewa menambah dan menguatkan iman percaya kami kepadamu.
dan mendorong kami untuk mau bertobat, membaharui diri, memanfaatkan masa tobat, masa prapaskah ini sebagai undangan panggilan darimu, panggilan penuh cinta darimu untuk membaharui hidup kami. Sehingga hidup kami semakin dekat kepadamu, selaras dengan rencana dan kehendak-Mu untuk kami. Kami mendoakan para pemirsa di rumah yang telah setia mengikuti acara ini. Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka. Kami mohon berkat penyertaan-Mu untuk mereka. Semoga rahmat dan berkat-Mu selalu tercurah atas hari-hari hidup mereka, teristimewa ketika mereka akan memasuki masa prapaskah ini. Kuatkan mereka untuk sungguh-sungguh manfaatkan masa penuh rahmat ini dengan baik, sehingga pada akhirnya mereka tidak hanya boleh merayakan Paskah, tapi teristimewa lahir baru sebagai umat-Mu. Kami berdoa juga untuk seluruh pimpinan dan karyawan-karyawati televisi Republik Indonesia, stasiun Sulawesi Utara ini, yang menjadi saluran berkat untuk acara ini. Semoga berkat Tuhan melimpah atas mereka dalam hidup usaha dan perjuangan mereka, tapi juga atas keluarga mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala gangguan yang jahat, dan semoga kemurahan-Mu selalu tercurah atas hari hidup mereka. Dan semoga mereka akan terus-menerus membaharui diri dalam hidup usaha dan karya mereka. Dan kami berdoa untuk kami masing-masing. Semoga kami sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan prapaskah ini sebagai momen terindah bagi kami untuk tetap terus membaharui diri, semakin tumbuh dalam kasih kepadamu, kasih kepada sesama dan alam sekitar kami. Sehingga melalui gerakan bersama tapi juga gerakan pribadi kami masing-masing akan terciptalah keadilan ekologis di dalam hidup kami, di tengah umat, masyarakat, dan teristimewa di tengah dunia ini. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh membawa berkat satu sama lain, tapi teristimewa pujian bagi nama Tuhan sendiri. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami, doakan kami selalu, agar kami semakin meneladan Engkau dalam hidup beriman, sehingga hidup kami boleh menjadi sebuah pujian bagi nama Tuhan sendiri. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua teristimewa para pemirsa di rumah, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Berti, terima kasih pemirsa di rumah. Demikianlah acara Warta Kasih Katolik Televisi Republik Indonesia, Stasiun Sulawesi Utara sudah selesai. Saya Yani Rasu dan Pastor Berti undur diri dari hadapan Anda sekalian. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor.